Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwinda Lestari. Materi kita hari ini yang akan dibahas yaitu aritmatika barisan dan deret serta geometri barisan dan deret. Saya menjelaskan mengenai aritmatika barisan dan deret. Apa sih barisan itu dan apa itu deret? Barisan itu merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Contohnya seperti 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya deret. Deret adalah jika suku-suku pada barisan tersebut kita jumlahkan, maka bentuk penjumlahannya disebut dengan deret. Contohnya seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Baik, selanjutnya aritmatika barisan dan deret. Barisan aritmatika adalah bilangan yang mempunyai pola. Setiap sukunya diambil dari menambah atau mengurangi dengan suku dengan suatu bilangan tetap. Rumusnya seperti ini. B itu sama dengan beda. U2 dikurang U1. U itu suku kedua dikurang suku 1. Kita bisa menggunakan dengan angka, misalnya kita tulis ini 2,5 8,11 titik. Nah, suku-suku ini 2 ini 5, 8, 11 ini termasuk bisa disebut dengan suku. Yang 2 ini adalah suku pertama, 5 ini suku kedua, 8 suku ketiga, dan 11 suku keempat. Jika mencari beda dari 2 ke 5 ini, rumusnya kita bisa menggunakan dengan ini. B. U2 dikurang U1, yaitu U2 duluan di depan. 5 baru 2. Hasilnya dengan 3. Jika ingin mencari suku ke N, itu bisa menggunakan dengan rumus ini. U ke N. U ini suku ke N, misalnya suku ke 100 sama dengan A. A ini suku pertama, itu bisa dengan 2, diisi dengan 2 plus N dikurang 1 dikali B. B ininya bedanya tadi 3. Kita coba cari, misalnya ini suku ke 100 ya. Kita pakai ini cara yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sukunya ke 100, berarti UN-nya itu sama dengan 100, sedangkan A-nya, A ini dimasukkan itu 2 ditambah dalam kurung N-nya itu kan ke 100, suku ke 100, itu berarti dimasukkan dari 100 dikurang 1 sama dengan salah dikali dengan ketinggalan ini B-nya. Bedanya tadi 3 ya. 3. Nah, berarti kita di sini deh nggak muat. 2-nya itu 2 ditambah 100 dikurang 1 itu sama dengan 99 ya, 99 dikali dengan 3 sama dengan, langsung aja ya ini, jadi hasilnya 99 dikali 3 itu sama dengan 297 ditambah dengan 2 itu berarti jadi hasilnya 299. Ini hasilnya. Suku ke 100 berarti 299.
Selanjutnya yaitu deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika yang tadi, di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dari menambahkan bilangan tetap pada suku sebelumnya. Ya, contohnya tuh bisa ini ya, sama seperti yang tadi, yang barisan aritmetika. Sedangkan deret itu biasanya menggunakan SN sama dengan N per 2 dikali, ini harusnya 2A ya, karena akan ada UN-nya. Jadi ditambah dengan UN. Ini contoh dari barisan deret aritmetika. 4, 7, 10, 13, 16, 19. Bedanya itu ada 3. Bisa dikurangin kan, 7 dikurang dengan 4 itu U2 nya kan 7, U1 nya kan 4, hasilnya berarti 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ini dari pengurangan 120 bedanya ke 115 itu min 5, itu bisa disebut dengan bedanya, seperti itu. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada contoh soal dari aritmetika barisan dan deret. Kalian bisa coba untuk mengerjakannya. Semoga paham. Nah, di sini ada contoh soal barisan aritmatika. Ani menabung setiap minggu dengan pola tertentu. Pada minggu pertama, Ani menabung Rp5.000 dan setiap minggu berikutnya ia meningkatkan tabungannya sebesar Rp2.000. Berapa banyak uang yang ditabung Ani pada minggu ke-6? Yang perlu kita ketahui adalah maksud dari pertanyaan, yaitu berapa banyak uang yang ditabung Ani pada minggu ke-6. Rumus yang kita pakai adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Diketahui A sama dengan 5.000, yaitu suku pertama atau awal Ani menabung. B sama dengan 2.000, beda atau selisihnya. N sama dengan 6. U6 yang ditanyakan. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U6 sama dengan 5.000, yaitu A, tambah 6 kurang 1. 6 kita dapat dari N. 2.000 kita dapat dari B. Kali 2.000. U6 sama dengan 5.000 tambah 5 kali 2.000. 5 kali 2.000 sama dengan 10.000. 5.000 tambah 10.000 sama dengan 15.000. Jadi banyak uang yang ditabung Ani pada minggu ke-6 adalah 15.000. Kemudian contoh soal dari seorang petani ingin menanam pohon dengan pola barisan aritmatika. Pada baris pertama, ia menanam 3 pohon. Kemudian, pada baris berikutnya, jumlah pohon bertambah sebanyak 2 pohon. Jika ada 10 baris pohon, berapa jumlah pohon yang ditanam petani? Rumus yang dipakai adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan N sama dengan 10. S10 yang ditanyakan adalah S10, yaitu SN sama dengan N per 2, 2 dalam kurung 2 dikali A tambah N kurang 1 kali B. SN sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali A, 2 dikali 3, tambah 10 kurang 1 kali 2. SN 10 per 2, yaitu jadi 5, 2 kali 3, 5, tambah 10 kurang 1, 9 kali 2. SN sama dengan 5 dalam kurung 5 tambah 18. Kita hitung dulu yang dalam kurung, 5 tambah 18 sama dengan 23. 5 kali 23 yaitu 115. Jadi total pohon yang ditanam petani adalah 115 pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julien Dwi Malaigumai dari kelompok 5.
Saya di sini akan menjelaskan tentang geometri barisan dan deret. Yang pertama ada barisan geometri, yaitu barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasi. Adapun rumus mencari barisan geometri yaitu ada suku ke n sama dengan suku pertama atau A dikali rasio pangkat banyaknya suku dikurang 1. Adapun R mencari rasio yaitu suku ke n tambah 1 dibagi dengan suku ke n. Selanjutnya ada deret geometri yaitu hasil penjumlahan pada barisan geometri. Rumus deret hanya menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Contohnya ada 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, dan seterusnya. Dan rumus jumlah n suku pertama deret geometri yaitu ada A dalam kurung 1 dikurang R pangkat n bagi 1 dikurang R. Adapun syaratnya di sini yaitu R-nya kurang dari 1. Atau kita bisa juga pakai rumus di bawah ini, yaitu A dalam kurung R pangkat n kurang 1 bagi dengan R kurang 1. Di sini ada syaratnya juga yaitu R-nya lebih dari 1. Di sini kita akan membahas contoh-contoh soal. Yang pertama, di sini ada contoh soal yang membahas tentang pertumbuhan virus yang mengikuti pola baris geometri. Setiap 2 hari jumlah virus menjadi 2 kali lipat. Ini artinya perbandingan antara jumlah virus pada sewaktu-waktu dengan waktu sebelumnya selalu sama, yaitu 2. Perbandingan setiap ini disebut sebagai rasio dalam barisan geometri. Dari soal ini kita dapat mengidentifikasi suku pertama jumlah virus awalnya adalah 10, sehingga U1 sama dengan 10. Rasio jumlah virus menjadi 2 kali lipat setiap 2 hari, maka rasio sama dengan 2. Suku yang dicari, kita ingin mencari jumlah virus setelah 10 hari, berarti kita mencari U10 menggunakan rumus umum barisan geometri. Rumus umum untuk mencari suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Penyelesaiannya, kita akan substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Seperti yang kita ketahui, N-nya tadi adalah 10, jadi U10 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 10 dikali 512, jadi 5120. Setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus baris geometri, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah virus setelah 10 hari adalah sebanyak 5120 virus. Selanjutnya kita akan membahas soal kedua. Dari soal ini kita dapat mengidentifikasi suku pertama. Pada hari pertama ada 2 orang yang terinfeksi, sehingga A sama dengan 2. Rasio setiap orang yang terinfeksi menularkan virus kedua orang lainnya, artinya jumlah orang yang terinfeksi menjadi 2 kali lipat setiap hari. Jadi rasio sama dengan 2. Jumlah suku, kita ingin mencari jumlah orang yang terinfeksi setelah 5 hari, berarti kita mencari jumlah 5 suku pertama. N sama dengan 5. Karena kita ingin mencari jumlah total orang yang terinfeksi setelah 5 hari, kita menggunakan rumus jumlah N, suku pertama barisan geometri. Sn sama dengan A dikali L pangkat N dikurang 1 per L dikurang 1, di mana Sn sama dengan jumlah N suku pertama.
H sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyak suku. Jadi penyelesaiannya yaitu S5 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 32 dikurang 1 per 1 sama dengan 2 dikali 31 sama dengan 62. Jadi hasil sebenarnya yaitu 62, bukan 72. Jadi setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus jumlah N suku pertama barisan geometri, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah orang yang terinfeksi virus setelah 5 hari adalah sebanyak 62 orang. Selanjutnya kita akan membahas soal ketiga. Dari soal ini kita bisa lihat ada pola yang menarik. Jumlah pohon mangga setiap tahunnya bertambah dengan cara dikalikan 2. Ini namanya pertumbuhan eksponensial. Angka 2 yang selalu dikalikan ini kita sebut sebagai rasio. Untuk menghitung jumlah seluruh pohon mangga setelah 10 tahun, kita bisa menggunakan rumus jumlah deret geometri. Kenapa deret geometri? Karena jumlah pohon mangga setiap tahunnya membentuk barisan geometri. Rumusnya adalah Sn sama dengan A R pangkat N sama dengan 1 per R dikurang 1. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. A sama dengan 2, karena di tahun pertama ada 2 pohon mangga. R sama dengan 2, karena setiap tahun jumlahnya dikalikan 2. N sama dengan 10, karena kita ingin tahu jumlah pohon mangga setelah 10 tahun. Jadi perhitungannya menjadi S10 sama dengan 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 2 dalam kurung 1024 dikurang 1 per 1. Kenapa bisa didapatkan 1024? Karena kita sudah menyelesaikan 2 pangkat 9. Nah, dari 2 pangkat 9 ini didapatkan hasil 1024. Selanjutnya sama dengan 2 dalam kurung 1023. Kita mendapatkan 1023 karena dikurangkan 1. Dari 1023 tadi kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena untuk membuka kurung pada 1023 itu harus dikalikan dengan bilangan di sebelahnya yaitu 2. Jadi dari perhitungan didapatkan 2046. Jadi setelah 40 tahun petani tersebut sudah menanam sebanyak 2046 pohon mangga. Ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan pohon mangga di kebun petani tersebut.